This is Sparta! Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang prajurit Sparta yang bernama Delios sedang menceritakan kisah Raja Sparta yang bernama Leonidas. Dari masa kecilnya hingga menjadi seorang raja, saat Leonidas dilahirkan layaknya semua orang Sparta, ia diperiksa dan jika terlalu kecil atau lemah, sakit atau cacat maka ia akan dibuang. Sejak pertama Leonidas bisa berdiri, ia dibaptis dalam api tempur, dididik untuk pantang mundur dan pantang menyerah. Leonidas diajarkan bahwa mati dalam perang demi pengabdiannya pada Spartan adalah kemenangan terbaik yang ia capai dalam hidupnya. Sudah menjadi adat Sparta ketika anak sudah mencapai usia 7 tahun, mereka dipisahkan dengan orang tuanya dan dibuang ke dunia yang keras dan memaksa bocah tersebut untuk bertarung. Ketika umur 15 tahun, Leonidas berkali-kali diuji dengan diterjunkan ke alam liar untuk menguji kecerdikan dan ketahanannya menghadapi kejamnya alam. Perfect. Dan setelah itu ia kembali ke tanah airnya yaitu Spartan sebagai seorang raja. Puluhan tahun kemudian datanglah utusan dari Persia yang mendatangi Spartan. Now the more you sweat here, accepting it will make you stronger. Earth and water. Di sini si utusan ini mengatakan bahwa Sparta diminta untuk tunduk dengan Raja Xerxes. Menanggapi hal ini, Leonidas dan penjaganya menendang utusan tersebut ke dalam sumur. Madman, this is Sparta! Leonidas mengetahui hal ini akan membuat penyerangan dari Kekaisaran Persia. Kemudian Leonidas mengunjungi para Epor, 5 pendeta kuno berpenyakit kusta, untuk meminta restu mereka sebelum izin dari Dewan Spartan mengizinkannya pergi berperang. Leonidas mengusulkan untuk mengusir pasukan Persia ke celah pegunungan yang akan menjadikannya lebih unggul dengan menggunakan medan gerbang panas, dan mengirim pasukan Persia ke dalam celah tersebut di antara batu dan laut. Karena itu akan memudahkan pasukan Spartan melawan pasukan Persia yang berjumlah besar. Sparta wages no war. Her men will die at arms and her women and children will be slaves. Sparta will burn. Para Epor kemudian berkonsultasi dengan sang oracle, dewa yang menggunakan tubuh seorang gadis bernama Pythia. Jadi Epor ini memilih gadis tercantik yang ada di Sparta untuk tinggal bersama mereka sebagai oracle dan pelampiasan nafsu mereka. Lalu keputusan dari sang oracle tersebut adalah pasukan Sparta tidak boleh pergi berperang karena bersamaan dengan festival keagamaan mereka yang disebut Masa Carnea. Honor the Carnea. Leonidas pun akhirnya kembali. Lalu seorang agen dari Persia bersama konsul Spartan pengkhianat bernama Theron muncul dan menyuap para Epor dengan menggunakan selir dan uang. Sesampainya di rumah, Leonidas migren, tidak bisa tidur karena memikirkan nasib rakyatnya dan keputusan dari hukum tertinggi memaksanya tidak dapat membuatnya untuk melakukan apa-apa. Lalu istrinya yang setia memberikan suntikan motivasi untuk si suaminya tersebut. Leonidas akhirnya melanjutkan rencananya berangkat hanya dengan 300 prajurit yang dia sebut sebagai penjaga pribadinya untuk menghindar dari izin dewan. Meskipun ia menganggap misi ini sebagai misi bunuh diri, ia berharap pengorbanan itu akan memacu dewan bersatu untuk melawan Persia. Where will you go? North. The Hot Gates. Spartan! Yes, milady. Softness, not in Sparta. Dalam perjalanan ke gerbang panas, pasukan Arkadia yang dipimpin oleh Daxos bergabung dengan pasukan Spartan. What is your profession? Sculptor, sir. What is your profession? Kemudian Leonidas beserta pasukannya mendatangi desa yang telah dibumi hanguskan oleh pasukan Persia. Behind them! Child!
Lalu muncul seorang anak kecil yang masih hidup mendekati Leonidas dan mengatakan mereka datang bersama makhluk buas dari kegelapan dengan cakar dan taring. Mereka mengoyak semuanya kecuali diriku. Begitu katanya. Lalu salah satu prajurit Leonidas mengatakan kalau dirinya menemukan penduduk desa tersebut yang telah meninggal. Semuanya. Mereka pun akhirnya sampai di gerbang panas sambil menyaksikan pasukan Persia yang sedang terombang-ambing ombak. Persians! It does look like rain. Perhaps the sky with thunderbolts. Glorious. Kemudian Leonidas mengutus 3 orang untuk mengintai pasukan Persia. Di sini Daxos merasa ketakutan setelah melihat pasukan Persia. Namun berbeda dengan pasukan Spartan yang malah senang melihat pemandangan ini. Lalu datanglah utusan Persia. Dengan angkuhnya si utusan Persia ini mencari komandan Sparta. Namun dirinya terkejut ketika melihat utusannya sendiri telah meninggal dijadikan dinding. Salah satu pasukan Spartan berhasil memotong tangan orang ini tapi tidak langsung membunuhnya dan membiarkannya pergi menghadap Raja Xerxes. Your barbarism! Go now. Run along and tell yours. The wall is solid. Lalu datanglah Epilates, seorang Spartan bungkuk dalam pengasingan bersama orang tuanya yang melarikan diri dari Sparta untuk menghindar dari pembuangannya saat dia masih bayi. Di sini Epilates ingin memulihkan nama ayahnya dengan meminta bergabung dalam pertempuran. Ia mengingatkan Leonidas tentang jalan rahasia yang mungkin akan digunakan Persia untuk mengapung dan mengelilingi mereka. Meskipun Leonidas bersimpati akan maksud Epilates, namun dia tidak bisa memakainya karena dia tidak dapat memegang perisai dengan benar dan ini akan membahayakan formasi pagar betis pasukan Sparta. Raise your shield. I am sorry, my friend. Father, you were wrong! Earthquake. No, Captain. This is where we hold them! Sebelum pertempuran dimulai, pasukan Persia menuntut pasukan Spartan untuk menjatuhkan senjata mereka. Dan tentu saja pasukan Leonidas menolak. Come and get them! Dengan formasi pagar betis ini, pasukan Spartan menggunakan medan sempit untuk berkali-kali menolak dan mendorong tentara Persia yang maju. Dan akhirnya pasukan Persia berhasil dikalahkan. No mercy! To the cliff! Fight in the shade! Recover! Tidak lama kemudian pasukan Persia kembali menyerang Spartan dan lagi-lagi pasukan Spartan dapat mengalahkan pasukan Persia tanpa perlawanan yang berarti. No mercy. A good start. Di lain sisi, istri Leonidas menemui konsul kalau dirinya mempunyai waktu 2 hari lagi untuk berpidato di hadapan dewan. Dan juga si konsul ini mengatakan kalau Theron sedang mengincar kekuasaan Leonidas. Jadi istrinya Leonidas harus membungkam suaranya dengan menjadikannya sebagai pendukung. Or to his beautiful mother. For the next charge. King Leonidas.
Lalu salah satu pasukan Spartan mengatakan ada pasukan Persia yang mendekat tapi dengan jumlah yang kecil. Mendengar itu, Leonidas langsung menghampirinya seorang diri. Dan ternyata itu adalah Raja Xerxes. Di sini Raja Xerxes berunding dengan Leonidas, menawarkan kekayaan dan kekuasaan dengan imbalan kesetiaan dan menyerah. Dan tentu saja Leonidas menolak akan hal itu. Dirinya lebih baik mati dalam berjuang daripada menjadi budak Raja Xerxes. Move it, man! Unless I miss my guess. Kemudian Raja Xerxes mengirimkan pasukan pengawal elitnya, pasukan paling berbahaya di Asia. The personal guard to keep. Easy to taunt, easy to trick. Spartans! Push! Namun pasukan Sparta berhasil mengalahkan mereka dan juga pasukan Sparta mulai memakan korban. Achaeans! No! Stabbing wildly. More brawlers. Who will Xerxes dare to send next? To our king! Kemudian Raja Xerxes kembali mengirimkan pasukannya, termasuk bom mesiu dan binatang raksasa. Namun, semua serangan mereka juga gagal. Jenderal yang gagal mengalahkan pasukan Spartan langsung dieksekusi mati. Selama serangan ini, Astinos terbunuh dan membuat ayahnya, Kapten Artemis, menjadi menggila dan haus darah. Captain breaks rank. He goes wild. His son are more frightening to the enemy than the deepest. Dikarenakan Epilates ditolak oleh Spartan, kini Epilates membelot menuju Persia dan memberitahu tentang jalan rahasia untuk mengepung pasukan Spartan. I am kind. Your fellow Greeks and your false gods have denied you. Embrace me as your king and as your god. Yes! Lead my soldiers. I am kind. Di lain sisi, Sang Ratu memanggil Theron dan meminta Theron untuk mendukung Sang Ratu dalam pertemuan Dewan. Agar dapat mengirimkan pasukan bantuan ke utara, Theron akan mendukung Sang Ratu namun dengan syarat. Dan Sang Ratu pun yang tidak punya pilihan lain pasrah akan dirinya yang diajak mabar oleh Theron. You will not enjoy this. Kemudian Daxos datang menghampiri Leonidas dan mengatakan kalau Epilates telah berpihak kepada Persia dan memberitahu jalan rahasia untuk mengepung pasukan Spartan. Sementara itu pasukan Phocian yang ditempatkan untuk menjaga jalan rahasia tersebut kabur tanpa perlawanan. Di sini Daxos ketakutan dan membawa pasukannya mundur, akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan pasukan Spartan. Mereka tidak akan mundur karena mati dalam pertempuran adalah kemenangan tertinggi. Kemudian Leonidas memerintahkan Delios untuk pulang mengantarkan perintah terakhir sang raja pada Dewan. Dan juga Leonidas meminta Delios untuk menceritakan kisah pertempuran Spartan kepada rakyat Yunani. Any message? And full stay. But tonight, we died in hell! Di lain sisi, Sang Ratu menyampaikan pidatonya di hadapan Dewan yang intinya meminta Dewan untuk mengirimkan pasukan bantuan. Setelah Sang Ratu selesai pidato, Theron menuduh Sang Ratu sebagai seorang penipu yang ulung dan berselingkuh.
Tentu saja sang ratu kesal dengan tuduhan Theron tersebut hingga sang ratu menusuk Theron menggunakan pedangnya Security. Tusukan tersebut mengenai kantong yang mengakibatkan kepingan emas berlogo Raja Xerxes keluar, berhamburan. Dengan ini, Dewan menyatakan kalau Theron telah berkhianat. Sementara itu, Leonidas dan pasukannya dikepung. Lalu juru bicara Xerxes meminta Leonidas untuk menyerah dan menjatuhkan senjata dan berlutut agar tetap hidup. You there? May you live forever. Your spear! Kemudian Leonidas melemparkan lembingnya ke Raja Xerxes hingga mengenai pipinya. Leonidas dan pasukannya habis terkena hujan panah. Sementara itu, Delios menghampiri Dewan menyampaikan pesan dari Leonidas. Dan kini 10.000 pasukan Sparta ditambah 30.000 pasukan Yunani telah bersiap melawan Raja Xerxes. Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis.